Skandium merupakan unsur transisi yang ditemukan pada tahun 1879. Unsur ini ditemukan melalui analisis spektral mineralik Swente dan gadolinite dari Skandinavia. Sifat periodik unsur skandium Sc adalah nomor atom skandium adalah 21. Skandium berada di golongan 3 dan periode 4 dalam tabel periodik. Skandium merupakan unsur logam langka. Skandium memiliki berat atom 4,49,5 gram mol. Skandium memiliki massa jenis 2,985 gram cm. Skandium memiliki titik lele 1541 derajat Celcius dan titik didih 2836 derajat Celcius. Skandium bersifat paramagnetik dari nol mutlak hingga titik lelehnya. Skandium menjadi superkonduktor pada suhu 273,1 derajat Celcius dan tekanan lebih dari 186 kilobar. Skandium memiliki struktur kulit 2892. Sifat fisik skandium adalah logam transiasi berwarna putih keperakan, bertekstur lembut dan mudah terbakar. Skandium juga memiliki sifat-sifat fisik lainnya seperti titik leleh 1541 derajat Celcius, titik didih 2836 derajat Celcius, kepadatan 2,99 gram per cm kubik. Sifat kimia skandium bereaksi dengan air dan memudar di udara. Sifat sehari-hari pada aluminium, skandium digunakan sebagai aditif paduan untuk aluminium dalam berbagai produk seperti pesawat tempur, rangka sepeda, dan tongkat bisbol. Lampu uap merkuri, skandium iodida ditambahkan ke lampu uap merkuri untuk menghasilkan cahaya yang mirip dengan sinar matahari. Pelacak penyulingan minyak, isotop radioaktif skandium 46 digunakan untuk memantau pergerakan fraksi dalam penyulingan minyak. Deteksi kebocoran pipa bawah tanah, isotop radioaktif skandium 46 juga dapat digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa bawah tanah. Lampu berteknologi tinggi, skandium digunakan sebagai bahan pembuatan lampu berteknologi tinggi karena memiliki daya tahan yang kuat. Sifat periodik titanium. Sifat periodik titanium adalah titanium merupakan unsur kimia yang berada di golongan 4 IVB tabel periodik. Titanium memiliki nomor atom 22. Titanium memiliki 22 elektron dan struktur kulitnya 2812. Konfigurasi elektron keadaan dasar dari titanium netral gas keadaan dasar adalah Ar3D2 tambah 4S2. Berat atom standar titanium adalah 47,867. Titik leleh titanium adalah 1668 derajat Celcius. Sifat fisik titanium adalah logam berwarna abu-abu keperakan dengan kepadatan rendah, titik leleh 1668 derajat Celcius dan titik didih 3287 derajat Celcius. Titanium memiliki struktur kristal heksagonal rapat HCP. Sifat kimia titanium adalah logam yang sangat reaktif, terbakar di udara normal pada suhu yang lebih rendah dari titik lelehnya. Titanium mampu menahan serangan asam sulfat dan asam klorida encer pada suhu kamar, tetapi terkorosi oleh asam pekat. Titanium juga bereaksi dengan halogen lain dan menyerap hidrogen. Kehidupan sehari-hari, titanium banyak digunakan dalam industri pesawat terbang, mesin turbin, dan peralatan kelautan. Sifat periodik Fe. Besi merupakan logam transisi yang berada di golongan F11 tabel periodik. Besi memiliki nomor atom 26. Besi memiliki 26 elektron dan struktur kulitnya 2,8,14,2. Besi memiliki 4 isotop stabil yaitu 54Fe, 56Fe, 57Fe, dan 58Fe. Besi memiliki tingkat oksidasi yang lebar yaitu -2 hingga +6. Besi reaktif dengan oksigen dan air. Besi berbentuk padat pada suhu kamar. Besi memiliki permukaan yang berkilau abu-abu keperakan. Sifat fisik Fe berwarna keabu-abuan atau putih keperakan, lentur dan mudah ditempa, berkarat di udara, lembab dan pada suhu tinggi tetapi tidak di udara kering, mudah larut dalam asam encer, melebur pada 1,500
derajat Celcius. C. Kuku bersifat aktif secara kimia. Sifat kimia Fe. Besi adalah aktif secara kimia, mudah larut dalam asam encer, bersifat pyroforik ketika dihaluskan, berkarat di udara, lembab dan pada suhu tinggi. Fungsi kehidupan sehari-hari. Fungsi Fe dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bangunan besi merupakan material yang digunakan untuk bangunan, perangkat rumah tangga, dan kehidupan perkakas dapur. Alat-alat dapur dari besi tahan terhadap suhu tinggi dan keausan. Perkakasan lainnya besi digunakan untuk membuat kunci pas, obeng, kompas, mesin ilmiah, instrumen penelitian, dan termostat. Sistem keamanan besi digunakan untuk membuat kunci brankas, dan loker bank. Pembentukan sel darah merah. Zat besi merupakan unsur penting untuk membentukan sel darah merah atau hemoglobin. Sistem peredaran darah. Zat besi dapat meminimalkan resiko anemia dan menjaga produksi hemoglobin. Sistem reproduksi dan bayi. Zat besi dapat membantu perkembangan janin dan baik untuk ibu hamil. Sistem saraf dan otak. Zat besi dapat memastikan fungsi untuk berjalan dengan baik. Sistem tulang. Zat besi dapat meminimalkan terjadinya peradangan osteoartritis, radang sendi lutut. 3,04 pada skala Pauling, salah satu yang tertinggi di antara unsur-unsur. Radius kovalent di ikatan tunggal 71 pm, lebih kecil daripada boron dan karbon, tetapi lebih besar daripada oksigen dan fluor. Massa atom 14,0067, jari-jari atom 7, massa jenis relatif 0,96737, ketebalan 1.251 gram per liter pada suhu sekitar 0 Sifat fisik titanium adalah logam berwarna abu-abu, keperakan dengan kepadatan rendah, titik leleh 1668 cc dan titik didih 3287. Titanium memiliki struktur kristal heksagonal rapat HCP. Sifat kimia titanium adalah logam yang sangat relatif, terbakar di udara normal pada suhu yang lebih rendah dari titik lelehnya. Titanium mampu menahan serangan asam sulfat dan asam klorida encer pada suhu kamar, tetapi terkorosi oleh asam pekat. Titanium juga bereaksi dengan halogen lain dan menyerap hidrogen. Kehidupan sehari-hari. Titanium banyak digunakan dalam industri pesawat terbang, mesin turbin, dan peralatan kelautan. Sifat periodik Cu terletak di golongan 11 Ib tabel periodik. Memiliki nomor atom 29. Lambang tembaga berasal dari bahasa Latin cuprum. Tembaga murni berwarna jingga kemerahan. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Tembaga korupsi. Tembaga sifat anti mikroba. Tembaga membentuk permukaan hijau disebut patina. Tembaga tidak berusia dengan tetapi beraksi seperti oksigen udara, membentuk lapis tembaga oksida coklat hitam. Sifat fisik Cu. Warna tembaga murni berwarna jingga kemerahan. Tekstur tembaga bersifat halus dan lunak. Konduktif tembaga, konduktivitas listrik yang tinggi. Titik lelah titik didih tembaga adalah 7083 derajat dan titik didihnya 2595 Celcius. Massa jenis tembaga adalah 8,9 gram atau cm3. Berat atom tembaga adalah 63. Nomor atom 29. Sifat kimia Cu bereaksi dengan air tidak reaktif sehingga tidak mudah bereaksi unsur lainnya. Bereaksi perlahan dengan oksigen dan udara, membentuk lapisan tembaga oksida coklat hitam, melindungi logam korosi, mudah laut asam sulfat. Fungsi kehidupan sehari-hari. Fungsi Cu dalam kehidupan sehari, peralatan listrik tembaga digunakan sebagai bahan kabel listrik karena dapat menghantarkan listrik baik. Tembaga juga digunakan dalam motor peralatan elektronik lainnya.
Sifat periodik Jn. Sifat periodik Jn termasuk dalam blok D, periode 4 dan golongan 12 tabel periodik. Nomor atom seng adalah 30. Atom seng memiliki 30 elektron dan struktur kulitnya 2, 8, 18, 12. Konfigurasi elektron keadaan dasar dari gas netral seng dalam keadaan dasar adalah Ar3D 10 4s2. Sifat fisik Jn. Warna seng berwarna putih kebiruan dan berkilau. Struktur kristal seng memiliki struktur kristal heksagonal. Kepadatan seng memiliki kepadatan 7,13 gram. Titik leleh seng memiliki titik leleh 419,5. Titik didih seng memiliki titik didih 907 derajat Celcius. Konduktivitas listrik seng merupakan konduktor listrik yang baik. Kekerasan seng keras dan pada sebagian besar suhu tetapi menjadi lunak antara 100 dan 150 derajat Celcius. Elastisitas dan kelarutan seng meningkat ketika dipanaskan hingga sekitar 100 derajat Celcius. Stabilitas di udara seng stabil di udara kering tetapi akan tertutup oleh lipasan seng oksida atau karbonat basa jika terpapar udara lembab. Reaktivitas seng merupakan logam yang cukup reaktif, mudah membentuk senyawa dengan unsur lain. Sifat kimia Jn. Seng merupakan logam yang cukup reaktif dan zat reduksi yang kuat. Seng terbakar di udara dengan nyala hijau kebiruan terang, mengeluarkan asap seng oksida. Seng mudah bereaksi dengan asam alkali dan non-logam lainnya. Seng memiliki konduktivitas listrik yang baik. Seng tahan terhadap korosi dan membentuk lapisan oksida pelindung pada permukaannya. Seng bereaksi cepat dengan udara secara bertahap membentuk lapisan seng oksida abu-abu kusam. Seng bereaksi dengan halogen, oksigen, halogen, alkali, asam amonia, dan garam amonium. Seng bereaksi dengan logam yang kurang aktif. Seng bereaksi dengan asam dan alkali menjadi logam amoter. Seng memiliki bilangan oksidasi +2. Seng memiliki jari-jari ionik yang hampir identik dengan magnesium. Fungsi kehidupan sehari-hari. Fungsi Jn dalam kehidupan sehari-hari memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan dan perkembangan sel, membantu penyembuh luka, membantu memecah karbohidrat, membantu indera penciuman dan perasa, membantu mengatur sistem tiroid, membantu pembekuan darah, membantu pencerna protein, membantu penyimpanan insulin, membantu kelancaran pencernaan.